indah sekali ya, Mi. Mi, kamu kenapa? Kenapa? Aku sedih. Kenapa sedihnya? Soalnya apa coba? Aku nggak diajak main, Kak Ros. Oh, nggak diajak main sama siapa? Sama teman. Mungkin temannya lagi nggak mau main, Mi. Tapi kenapa? Tapi dia main sama yang lain. Oh, main sama yang lain. Mungkin lagi nggak mau main sama Mimi. Aku sedih. Oh, yaudah jangan sedih. Ada satu sobat kita loh. Hah? Iya, yang selalu menemani Mimi kemanapun berada. Mau sedih, mau senang, selalu menemani Mimi. Mau tahu siapa namanya? Mau. Oke, namanya adalah Yesus. Ya, betul. Yesus. Jadi Mimi jangan sedih ya. Kita mau dengarkan yuk. Dengarkan apa, Kak Ros? Hari ini Bia online yang menceritakan siapakah Yesus bagi Mimi, siapa Yesus bagi Kak Ros, bagi adik-adik yang lain. Mau? Iya, kamu sangat semangat sekali. Oke, yuk. Oke. Halo adik-adik. Selamat pagi semuanya. Oke. Sekarang seperti kata si Mimi tadi, si Mimi dan teman-teman di rumah, anak-anak di rumah, adik-adik di rumah ingin mengikuti Bia online. Sekarang ini temanya apa, Kak? Siapakah Yesus bagiku? Oh, bagi Kak Albert siapa Yesus? Yesus itu adalah pencipta semuanya. Kalau bagi Dia adalah Tuhan. Kalau bagiku, dia adalah sobatku. Sebelum kita mengikuti Bia, kita mau berdoa. Oke, kita mau nyanyikan Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Biar anak-anak datang kepadaku. Sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini, khususnya untuk anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu di Bina Iman Anak hari ini. Berkati kami hari ini agar kami bersukacita mendengarkan firman. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Iya adik-adik, kita sekarang mau gerakan badan kita mau berjalan bersama Tuhan. Ayo kita berjalan. Berjalan di jalan yang terjal, berjalan di lembah yang curam, berjalan di gelapnya malam, tak pernah takut Tuhan sebagai kawan. Berjalan di jalan berlumpur, berjalan di lembah berlubang, berjalan di
tak pernah takut, Tuhan sebagai kawan. Ku berjalan di jalan berlumpur. Au! Ku berjalan di jalan berlubang. Ku berjalan di dinginnya malam. Tak pernah takut, Tuhan sebagai kawan. Oke, kita bilang sekali lagi. Tak pernah takut, Tuhan sebagai kawan. Oke, Kak, Ya, kita juga hari ini mau mendengarkan loh sabda Tuhan tentang Yesus bagi Petrus siapa sih? Nanti kita tahu jawabannya ya Kak Bet ya. banyak orang yang bertanya. Siapakah aku bagimu? Kata Yesus seperti itu. Kalau bagi saya tadi, dia sobatku. Ada lagunya loh Kak. Oh, Coba lagu iya. apa? Ada satu Oke, sobatku. betul. Nah, Yang setia. ya betul Kak. Betul? Ya, Kita oke. nyanyi tadi, Kak. Ada satu sobatku Ayo Tuhan Yesus. yang setia. Namanya siapa Kak? Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu siap-siap kita dengarkan sabda Tuhan. Oke. Halo adik-adik. Adik-adik di rumah, mari kita buka kitab suci kita. Dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Injil hari ini menceritakan tentang pengakuan Petrus kepada Yesus. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ ia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, anak manusia itu siapa? Pengikut-pengikutnya menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, yang lain lagi berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Tanya Yesus kepada mereka. Simon Petrus menjawab, Bapa adalah Raja Penyelamat, Anak Allah yang hidup. Beruntung sekali engkau, Simon anak Yona, kata Yesus. Sebab bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku, yang tidak dapat dikalahkan, sekalipun oleh maut. Aku memberikan kepadamu kunci dari dunia baru Allah. Apa yang engkau larang di bumi, juga dilarang di surga. Dan apa yang engkau benarkan di atas bumi, juga dibenarkan di surga. Setelah itu, Yesus mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Raja Penyelamat.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Winda. Adik-adik, tadi udah dengerin dong bacaan kitab sucinya? Nah, ceritanya gini nih adik-adik. Jadi pada suatu hari, Tuhan Yesus itu sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Sedang ngobrol-ngobrol di suatu daerah bernama Kaisarea Filipi. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol, sedang berbincang-bincang, Tuhan Yesus pun bertanya pada murid-muridnya. Pertanyaannya begini adik-adik. Kata orang, siapakah aku ini? Begitu pertanyaan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi maksudnya, kata orang-orang siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus bertanya begitu pada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya pun menjawab adik-adik. Begini jawabannya. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu murid yang lain menjawab juga. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Lalu muridnya jawab lagi adik-adik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Begitu adik-adik jawaban para murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu menjawab demikian karena murid-muridnya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang hebat seperti para nabi tersebut. Jadi jawaban para murid-murid itu merupakan pujian untuk Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus bertanya demikian kepada para muridnya bukan bermaksud untuk mendapatkan pujian. Tapi Tuhan Yesus benar-benar sungguh-sungguh ingin mengetahui siapa sih Tuhan Yesus bagi mereka? Bagaimana sih mereka mengenal Tuhan Yesus? Seberapa dalam sih mereka mengenal Tuhan Yesus? Itu yang Tuhan Yesus ingin dapatkan jawabannya. Tuhan Yesus ingin mengetahui bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun bertanya sekali lagi kepada murid-muridnya. Pertanyaannya lebih spesifik lagi. Lebih pribadi lagi pertanyaannya adik-adik. Begini pertanyaannya. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Begitu pertanyaan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, siapa sih aku ini? Menurut kamu, siapakah Tuhan Yesus? Bagi kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, itu maksud pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi pertanyaan tersebut, tahu nggak adik-adik, siapa yang langsung menjawab? Ada salah satu dari para muridnya langsung menjawab. Namanya Simon Petrus. Simon Petrus langsung menjawab dengan lantang, dengan berani. Dia menjawab begini adik-adik. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Simon Petrus demikian adik-adik. Nah adik-adik, ketika mendengar jawaban Simon Petrus, Tuhan Yesus pun langsung berkata begini adik-adik. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi adik-adik, Simon Petrus menjawab demikian. Itu juga merupakan rahmat yang diberikan Allah Bapa di surga kepada Simon Petrus untuk mengatakan demikian. Nah, sekarang gimana dengan kita? Tuhan Yesus juga mempertanyakan hal yang sama kepada kita semua. Kepada adik-adik, kepada kakak, dan kepada semuanya. Tuhan Yesus juga mempertanyakan kepada kita. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus juga mempertanyakan kepada kita. Bagimu, siapa sih Tuhan Yesus? Bagiku, siapa sih Tuhan Yesus itu? Menurut kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang kita kenal itu mempunyai banyak gelar, banyak nama. Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Seperti kata Simon Petrus, Tuhan Yesus juga adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan Yesus juga seorang raja, raja dari segala raja. Tuhan Yesus juga bisa menjadi seorang guru yang mengajarkan kebaikan, kasih, dan jalan kebenaran. Tuhan Yesus juga adalah seorang gembala, gembala yang baik, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang menjaga kita dari mara bahaya. Tuhan Yesus juga bisa menjadi sahabat kita, yang selalu menemani,
menyertai kita, menghibur kita. Juga Tuhan Yesus bisa menjadi seorang penolong saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita kesusahan. Tuhan Yesus bisa menolong kita. Tuhan Yesus juga adalah seorang penyembuh, seorang dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yang melakukan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, bisu, lumpuh, sakit kusta, dan penyakit lainnya. Jadi Tuhan Yesus itu punya banyak nama, punya banyak gelar. Tapi saat ini Tuhan Yesus sedang bertanya pada kita, bertanya pribadi, bertanya lebih spesifik. Bagi kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Menurutmu, siapa sih Tuhan Yesus? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Itu pertanyaan Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk papa mama, dan semuanya. Menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, kalau menurut Kak Winda, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu adalah seorang sahabat, teman dekat yang selalu ada di setiap saat, menyertai Kak Winda, menemani Kak Winda, tidak pernah membiarkan Kak Winda sendirian. Dan yang paling Kak Winda sukai sekali, yang paling Kak Winda sangat senangi sekali, Tuhan Yesus itu juga sebagai sahabat yang selalu mendengarkan cerita Kak Winda. Setiap Kak Winda ingin bercerita, tapi tidak bisa cerita kepada orang lain, Kak Winda selalu ceritanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menjadi pendengar yang baik. Dan pastinya adik-adik, ceritanya itu melalui doa. Karena apa? Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Adik-adik, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu juga adalah seorang penolong. Karena ketika Kak Winda dalam kesusahan, membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus selalu ada menolong Kak Winda. Melalui perantaranya, yaitu orang-orang di sekitar Kak Winda. Jadi Tuhan Yesus selalu menolong kita melalui perantaranya. Orang yang di sekitar kita, entah papa mama, kakak, adik, teman-teman, siapapun itu orang yang di sekitar kita, menjadi perantara Tuhan untuk menolong kita. Nah, adik-adik, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu adalah seorang sahabat bagi Kak Winda, yang selalu menyertai, menemani Kak Winda, menghibur di kala sedih, dan juga menjadi tempat bercerita, dan juga seorang penolong ketika Kak Winda membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus? Oke. Nah, adik-adik pasti punya jawabannya sendiri-sendiri kan ya? Jadi Tuhan Yesus menginginkan jawaban dari kita berdasarkan apa yang kita alami ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Pengalaman pribadi kita mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa? Nah, adik-adik, yuk kita berdoa agar Tuhan memberikan rahmat pengenalan pribadinya yang indah kepada kita. Seperti Simon Petrus diberikan rahmat untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pun kita berdoa supaya kita diberikan rahmat juga pengenalan akan Tuhan Yesus. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangan. Adik-adik, ikutin Kak Winda ya. Ya Tuhan, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih baik lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Berikanlah kami rahmat-Mu agar kami dapat mengenal pribadi-Mu yang indah. Ajarilah dan bimbinglah kami agar kami semakin bertumbuh mengasihi-Mu, mengikuti-Mu, dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Amin. Oke adik-adik, semoga Tuhan berikan pengenalan akan pribadinya yang indah ya kepada kita semua. Kalau adik-adik sudah mendapatkan jawaban secara pribadi mengenai siapa Tuhan Yesus, adik-adik boleh loh menceritakannya kepada papa mama. Pa, bagi aku itu Tuhan Yesus itu ceritain. Nah,
adik-adik juga boleh bertanya kembali kepada Papa. Kalau menurut Papa, siapa Tuhan Yesus? Pasti adik-adik akan menemukan jawaban yang berbeda-beda karena itu berdasarkan pengalaman pribadi setiap orang. Oke adik-adik, sekian. Selamat mengenal Tuhan Yesus, selamat mencari jawaban. Tetapi katamu, siapa sih Tuhan Yesus? Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan sabda tentang pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Nah sekarang, apa arti Tuhan Yesus bagi adik-adik? Kalau bagi Kasusan, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, penolong, dan juga tabib yang ajaib. Yuk kita buat aktivitasnya, ya. Adik-adik, untuk kegiatan kali ini, Kasusan sudah membuatkan polanya. Kalian tinggal print di description box. Bahannya terdiri dari 2 karton 4 persegi panjang dan 1 hati. Dan 2 tali yang berukuran 40 cm dan 1 lagi yang berukuran 25 cm. Lalu gambar Yesus dan 1 buah spidol untuk menulis siapakah Yesus bagiku. Dan foto kalian ya. 1 buah lem dan pembolong dan gunting. Yang terakhir kita bisa tambahkan sebagai variasi, yaitu manik-manik dan juga tempelan lain untuk variasi. Adik-adik, kita akan membolongi kartonnya untuk memasukkan talinya ya. Kita lipat jadi 2 dulu ya, supaya ada tengahnya. Lalu kita bolongin. Nah, jadinya nanti seperti ini. Gambar Tuhan Yesus akan kita potong seperti stiker ya. Udah jadi deh. Sekarang kita akan tempelkan gambar Yesusnya ya di tengah bolongan 4 itu. Kita menggunakan lem. Kita tempelkan setelah diberi lem belakangnya ya. Begitu juga dengan foto adik-adik, nanti bisa ditempel di sini. Kita cari tempel di tengah-tengah ya. Nah, sekarang kita akan tulis siapakah Yesus bagiku. Yesus bagiku, juru selamat, tabib yang ajaib, penolongku. Nah, adik-adik bisa tulis seperti yang adik-adik rasakannya. Siapakah Yesus bagiku? Kita bisa tulis yang banyak. Nah, tali yang pendek kita masukkan ke yang paling atas. Nah, kita akan masukkan tali yang berikutnya dengan susunan seperti ini. Kita akan masukkan tali yang berikutnya dari atas ya. Simpul juga seperti tadi ya. Masukkan juga ini dari atas. Nah, untuk yang bagian tengah kita ikat. Nah, seperti ini. Balikan lagi, dikasih simpul. Nah, jadi seperti ini. Ininya kita kasih sedikit selotip ya. Untuk yang sebelahnya sama ya seperti tadi langkah-langkahnya. Adik-adik, nah kita akan menghias. Kalian bebas menggunakan apa saja yang kalian mau ya. Kasusan menggunakan ini. Nanti ini dilem. Nah adik-adik, ini hasilnya. Kalian bisa tempelkan di dinding rumah atau di depan pintu kamar juga. Sekian dari Kasusan. Dah. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga sudah melakukan Aktivitas. Ya. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Kita nyanyikan lagu
tanda salib. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau nyatakan siapakah Yesus itu. Dia adalah Allah yang hidup, Mesias bagi kami. Dan di atas batu karang itu, Yesus mendirikan gerejanya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang boleh kami terima melalui Yesus Kristus Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.